tiba-tiba mobil kita ngerem mendadak. Hampir nabrak seorang pemulung lagi bawa gerobak. Lagian si Dodo nggak hati-hati sih, kebiasaan deh. Nabrak kali ya? Hah? Enggak, jadi lo nabrak tuh emang? Enggak. Oh, enggak. Harusnya ngerasa dong, aku mabrak juga enggak ada. Hah? Enggak. Saya ngerem, kalau ini kan nabrak kan pasti ada bekasnya. Mas kan lihat di kaki saya sampai kayak gini. Saya nggak mau tahu, Mas harus ganti rugi. Ganti rugi apaan? Nggak gini. Ini aja nih buktinya kaki saya tiba-tiba langsung borok kayak gini. Nggak, Bapak mau minta ganti berapa, Pak? Saya minta ganti 3 juta. Modus lo. Ya ini lukanya luka apaan? Luka bohongan kali lo. Luka ini luka lama. Nggak, Apa sih lihat dong, Mas, darah-darah ini. enggak Pak, maaf ya Pak ya. Udah deh gini, gue nggak mau ribut. Kita juga kan ada urusan. Udah, berapa aja deh. Mas, kenapa Mas? Apa? Nih nggak tahu ada orang tiba-tiba nabrak. Mas, nggak apa-apa Mas. Lihat dong, kaki saya luka kayak gini. Pemulung itu kok kayak ngebuang muka, nggak mau ngeliat ke kita. Ya udah deh gini, Pak, Dodo. Bentar ya Pak ya, maaf ya Pak. Kita minta maaf banget Pak. Maaf banget Pak, bener supir kita. Udah deh, mana berapa deh ah? Sini, aku aja. Sini. Pak, ini ada uang 300 Pak. Kasian sih. Saya tawarin duit, dia langsung ngambil begitu aja. Tapi ada yang aneh sih. Di anduknya itu ada inisial MR. Ini kebetulan apa gimana? Sedangkan pelapor kita namanya Mala, target kita namanya Raja. Nah, ini modus nih. Nah, udah biarin aja. Orang tadi nggak nabrak kok. Ya kan kasihan. Ya sekarang gini, sekarang kita mau kemana? Untuk nyari si calon suami kamu ini. Kita Ke kosannya ya, kosannya dulu ya. Ya, ke kosan. Kosannya dulu. Sabar ya. Ini dari Bandung ya. Udah di Bandung. Iya, dari Bandung. Yuk kita ke kos-kosannya dulu yuk. Tapi lu nggak tahu kantornya dia kerjanya apa? dia kerjanya sih kayak di pengusaha gitu. Bapaknya dia punya perusahaan bapaknya. Oh gitu. Ya udah yuk kita ke kosan dulu yuk. Ini kosannya. Ya ini kosannya. Mbak, kita ke dalam. Yuk. Oke. Mudah-mudahan ada informasi ya. Digedor-gedor nggak ada jawaban dari kamar Raja, tiba-tiba ada seorang wanita datang. Itu adalah Atira, teman kosnya Raja juga. Kenal juga dengan Mala. Nah, kita cuma nanya Raza di mana? Raza dari mana? Kamu tahu nggak? Gue nggak tahu, Raza tuh udah keluar dari kosan ini. Udah keluar dari kos-kosan ini? Iya. Kamu tahu nggak? Gue nggak tahu. Dia nggak bener-bener kasih kabar juga ke gue. Ya tapi masalahnya, kamu nggak masa nggak dikabarin sih sebagai calon istri? Gue nggak tahu. Gue mau aja sih kesini kayak kecemburuan kok malah kayak gini. Maksud lu apa? Aku tuh juga Ngejar-ngejar nggak cowok tahu. kayak gini tau nggak? Ini sih aneh, temennya target si Raza ini yang cewek namanya Atira bisa marah-marah sama pelapor kita. Sampai keluar kata-kata yang bener-bener menurut saya sih nggak pantas ya. Ini kan padahal kita cuma nanya, bener-bener cuma nanya. Nih kayaknya ada yang disembunyiin nih sama cewek ini. Ya gue mau nikah, ya wajar dong. Gue nyariin tunangan gue. Kalau gue jadi lo sih kayak udah punya Mbak, maaf ya, bahasnya. Ada bunyi orang jatuh di dalam. Loh, itu kok ada suara? Ini berarti ada orang di dalam kosannya si target kita. Ini pasti ada orang, nggak mungkin kalau nggak ada orang ini. Lu bener nggak tahu Raza di mana? Iya, kalau Ini gue tadi tahu ada udah suara. kasih tahu, Mbak. Sekarang ini udah ada suara bunyi. Berarti ada orang Ya di mana dalam. gue tahu. Berarti ada orang di dalam. Udah nggak di Lo sini nggak lagi. ngumpetin sesuatu kan? Lo tinggal buka sih. Kok lu tiba-tiba nyolot ngatain gue cewek murahan kayak gitu kalau lu nggak tahu sesuatu? Tiba-tiba Gue nyolot nggak tahu bapaknya. sesuatu. Ya lagi mau ngapain sih? Kesini udah berisik, gedor-gedor. Nih, maksa-maksa gue udah bilang gue nggak tahu. Kalau gue cuma nggak tahu, nanya. gue udah kasih tahu lo. Ya tapi masa tadi Dikunci. ada orang di dalam. Tadi bunyi suara. Gak ada orang, gak Jangan ada. bohong. Tuh, gue jadi curiga lo jangan tahu sesuatu ya. Enggak. Lo tadi ngomong gue cewek murahan, jangan-jangan lo masih suka sama Raza. Oh dia pernah suka sama Raza? Iya, dia pernah suka, jadi dia kesel kayak gitu sama aku. Ya lo ngerebut duluan Raza dari gue. Oh. Jadi Gue mau sama duluan gue? yang suka sama Raza. Ya tapi dia mau sama gue. Ya kenapa lo tau kan gue sahabat lo. Lo mau ngambil Raza dari gue. Tuh, ada suara. Lo pasti ngumpetin sesuatu, cepetan. Yang bikin kita bingung nih, kita bertanya-tanya loh, wajar saya bertanya-tanya. Atira ini kok tiba-tiba tahu di mana kunci kamar kosannya Raja? Kok lo tau bisa ada kunci kamarnya di bawah? Ya emang dia biasa juga naruh di sini.
Tuh, Coba penasaran gua. nih men. Ada nggak? Mana Raza gue tanya? Tapi ada yang pecah beneran. Tuh. Ada suara yang pecah kan? Tuh. Bener loh, gak ada orang sama sekali. Terus suaranya dari mana dong? Tapi yang bikin kita kaget, di situ ada baju terbakar. Jadi aku waktu itu pergi ke Bali terus aku kasih kado ini. Oleh-oleh. Iya tapi kenapa Ini bajunya, berarti ini bajunya Raza kan? Ini oleh-oleh dari kamu. Iya ini oleh dari aku. Kok dibakar? Dibakar gitu. Ya artinya dia udah ngelupain lo dibuang sama Lo Raza. jangan so tau deh. Ya, Dulu ini pasti lo kan yang bakar. Buktinya Lo ini yang bakar. Buktinya lo tahu ada kunci di situ. Mau ada kerjaan bakar-bakar di baju. Buktinya lo tahu ada kunci di situ. Ya dia sih juga disimpan di situ. Terus nggak mungkin lah Raza ngebakar ini. Ini Kenapa nggak bener? tadi kayak ada orang. Ya ini pecah berarti jatuh kan? Berarti ada orang yang tidak sengaja menjatuhkan ini. Nggak mungkin ada angin di dalam sini. Nggak mungkin ini kan? Tapi lewat mana orangnya keluarnya? Di kamar mandi ini nggak ada. Udah kan gue udah bilang, semua udah jelas kan gak ada orang di sini. Udah mas udah mas nggak mau orang-orang kayak gini ya. Cukup. Udah. Udah ya, semua udah jelas kan? Gak ada Raza di sini. Udah ya, semua udah jelas. Udah kalian mau bukti apa lagi? Udah kan? Apa? Ini nggak masuk akal. Kunci dia sama lo terus baju yang gue kasih Kunci sama dibakar. gue? Lo tahu Oh, itu dia baju tahu yang gue dari kasih mana? ke Raza. Nah, sekarang kalau bisa tahu ada kunci di bawah karpet. Lihat Raza tuh selalu naruh ini di bawah karpet. Lo nggak ada hubungan sama Raja pacarnya dia? Enggak. Tapi lu kenapa nyolot? Pasti dia nyolot, pasti dia tahu sesuatu terus pasti dia yang bakar semua bajunya. Karena gue masih sakit hati. Dulu lo ngambil Raza dari gue. Kan jadi berarti benar dong itu lo semua yang kerjain. Semua yang bakar Apaan baju sih? itu lo. Kapan gue ngerjain? Buktinya tadi kan pas ada suara pecahan beling gue di luar. Udah sekarang kalian keluar. Udah. Jangan sampai gue pakai security di sini ya. Udah mas. Jangan keluar kayak gini. Pasti ada sesuatu orang tadi kita denger kok dan itu kan jatuh itu. Apa ada pecahan beling terus baju kebakar pasti ada orang di situ. Tapi Mas Kali, kamu lihat nggak ada orang di dalam? Ya, enggak lihat. Tadi gue mau ke belakang ditarik sama dia. Nih, Raja kerja. Iya, kerja di kantor punyanya dia sendiri. Oh, dia pengusaha. Iya, dia pengusaha. Di kantor dia sendiri. Iya, kita ke kantornya aja kali ya Mas ya. Coba yuk. Ya. Pas kita jalan dari kos-kosan mau masuk mobil, kok saya ngerasa saya diliatin sama seseorang. Saya nengok, ternyata ada pemulung yang tadi kita tabrak. Dia ngelihat kita dengan tatapan gimana gitu loh, tajam banget. Tapi pas saya liatin, dianya nunduk dan pergi jalan. Itu yang tadi, gerobak yang tadi ngeliatin kita. Kok bisa muncul di sini sih? Iya kan? Iya. Aslit. Tadi tukang gerobak tadi ada lagi di situ. Kan gerobak mana yang tadi? Yang tadi kita tabrak. Lapornya lagi nangis nih. Bentar dulu deh. Loh, tadi yang sama kan yang jalannya pincang-pincang. Bang Iman. Kok kayak ngawasin kita sih?